Meski bencana kabut asap kerap menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan, namun upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan tidak mengalami peningkatan. Hingga ini belum ada perubahan signifikan dilakukan pemerintah untuk menangani darurat kabut asap. Dampak kabut asap tak lagi dirasakan masyarakat di tanah air, namun telah meluas ke negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Hanya saja penanganan bencana tidak mengalami perubahan. Pemerintah cenderung lamban mengatasi meluasnya kobaran api meski siklus bencana asap terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah mengaku berupaya memadamkan titik api di sejumlah lokasi dengan mengerahkan ribuan personil gabungan TNI dan Polri seperti di Kabupaten Kampar Riau dan kabupaten lainnya. Sejauh ini langkah tersebut mampu menekan sebaran titik api. Sementara di Sumatera Selatan masih terdapat 335 titik api. Keprihatinan terkait lambatnya penanganan kebakaran lahan dan hutan disorot Komisi 4 DPR dalam rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Wakil Ketua Komisi 4 Firman Subagio meminta pemerintah serius menangani kabut asap dengan menyiapkan anggaran yang cukup. Apalagi sudah terlihat ada gerakan dari Malaysia untuk melakukan somasi ke PBB soal kabut asap. Yang terjadi di daerah adalah sering terjadi perdebatan administratif. Ini nggak bisa jadi siaga darurat dulu karena belum diusulkan oleh lebih dari 3 kabupaten misalnya. Padahal di Pekanbaru misalnya orang udah setengah mati misalnya seperti itu Ketua. Jadi saya mendukung sekali tadi usulan dari yang terhormat anggota untuk ke lapangan. Saya kira mungkin besok atau Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kira baik juga Ketua untuk dipertimbangkan karena banyak hal yang kita harus beri encourage juga dan dukungan kepada daerah. Kalau CPO kita itu nanti ekspornya terganggu, karena CPO juga memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara, ini juga akan menjadi persoalan kita. Hari ini adalah kita membahas tentang masalah rencana anggaran, namun tentunya salah satunya akan kita cermati adalah apakah sudah ada alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang saya sampaikan tadi. Untuk mendukung sarana prasarana terhadap kebakaran hutan ini harus dialokasikan. Oleh karena itu kami bersepakat dengan anggota yang lain mendesak kepada pemerintah, tentunya kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, ini dialokasikan yang cukup memadai terhadap kerusakan hutan. Dan jangan sampai negara kita nanti di dunia internasional melalui PBB dan kemudian ada konsekuensi yang akan diputuskan dan ini akan menyulitkan posisi Indonesia. Untuk menimbulkan efek jera, pemerintah memastikan tidak segan menindak dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Bahkan Menko Bidang Polhukam, Luhut Panjaitan, bersedia mempertaruhkan jabatannya demi menghentikan aksi pembakaran hutan. Apakah ini masih seperti yang lalu? Tidak. Saya mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Ya. Jadi tidak akan ada kompromi soal tindakan blacklist terhadap orang-orang yang bersalah. Tadi pagi saya dapat laporan dari Bapak Kapolri, sudah ada mungkin 2 atau 3 perusahaan yang akan segera diumumkan untuk tindakan ini, maupun dari Menteri Kehutanan. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di Sumatera masih ada 419 titik api dengan lokasi terbanyak 335 titik di Palembang. Sampai September, sudah lebih 41.000 hektar lahan dan hutan terbakar. Sementara di Kalimantan Tengah, kebakaran menghanguskan 1.715 hektar lahan dan hutan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.